instan. Tapi untuk bisa mencapai nilai maksimal, saya sarankan untuk aktif. Jadi siapa silahkan yang mau menambah poin, jadi semakin banyak ngomong, aktif, menyampaikan pendapat di dalam perkuliahan, nanti akan lebih aman nilainya, gitu ya. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan apa saja kelebihan, silahkan dicatat, setiap orang boleh menyampaikan satu kelebihan dan satu kekurangannya. Ya, boleh tunjuk tangan, boleh ya. Boleh angkat tangannya, nanti saya cek dari. Oke, silahkan. Baik, mulai dari Puspa dulu. Silahkan, Puspa. Apa saja, satu saja ya. Satu saja poin, jangan banyak-banyak. Apa kelebihannya, lalu kekurangannya di mana untuk poin yang disampaikan. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Puspa. Yang sudah disampaikan temannya sebelumnya tidak boleh diulangi, kecuali mau membenarkan. Boleh ya. Silakan selanjutnya 54. Siapa ini 54? Zakia, Puspa, Ibu. berapa NIM-nya, Puspa? Oke, terima kasih. Zakia, silakan. Baik, kalau kelebihan dari penjualan offline itu sebelumnya kalau penjualan online kayak apa biaya operasionalnya itu lebih rendah karena tidak perlu sewa tempat gitu. Nah, untuk kelebihan dari penjualan offline-nya itu apa tidak bergantung kayak pada di kayak koneksi internet untuk apa menyebarkan luas untuk jangkauan dari pemasarannya. Itu untuk kelebihan. Okay. Terus, enggak ya, terkait biaya ya, operasional. Gitu. Berarti online itu biayanya lebih rendah dibandingkan yang offline, karena offline harus sewa tempat, begitu ya? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya 65, silakan. Baik, Bu. Untuk 65 keuntungan siapa? Azmi, Bu. Oke, Azmi, silakan. Untuk keuntungan toko offline itu dapat memberikan rasa aman dan percaya diri kepada konsumen. Aduh, suaranya kecil, Azmi. Ya, Bu. Suaranya mengecil. Gimana? Sudah terdengar belum ya, Bu? Sudah. Untuk keuntungan toko offline itu pembayarannya lebih aman, Bu, karena kan biasanya kebanyakan untuk toko offline itu pembayarannya secara cash. Untuk toko online kelebihannya yaitu pangsa pasarnya atau cakupannya itu lebih luas, Bu. Seperti itu. Oke. Nanti plus minusnya disampaikan dalam satu ini ya, dalam satu tema. Misalnya kalau terkait biaya operasional plusnya apa, minusnya apa. Kalau terkait jaminan pembayaran plusnya apa, minusnya apa gitu aja. Jadi jangan dipisahkan dengan jangkauan dengan biaya, jangan digabung gitu ya ketika menjelaskan. Oke, terima kasih Asmi. Selanjutnya 30 siapa? Saya, Bu, Nurmasdi. Siapa? Dani, Bu. Dani. Dani puasa? Alhamdulillah. Ya Allah. Iya, silakan. Kalau penjualan offline itu kelebihannya dia tidak ada biaya pengiriman. Terus kelemahannya berarti ya jangkauan pembelinya cuma di lingkup situ aja.
Nah, untuk penjualan online itu dia kelebihannya memang pasarnya memang lebih besar, lebih Biaya luas. produknya berarti biaya harga Ya, harga jual berarti. penjualan online itu kelebihannya ya Heeh. memang harga jualnya lebih murah juga, tapi kelemahannya dia punya biaya tambahan untuk pengiriman itu sama packingnya. Oh ya, oke. Baik. Oke, terima kasih Dani. Selanjutnya tadi Dani itu nomor 30. Bentar. Ini udah turun tangan semua ya, berarti 43. Iya, Bu. Silakan. 43 siapa? Nazira, Bu. Siapa? Nazira. Maaf, Elvira. Nazira. Oh, Nazira. Oke. Di rumah saya Untuk agak-agak rame juga nih. Oke, silakan. untuk kelebihan offline itu, produknya itu bisa langsung sampai di tangan pelanggannya, Bu. Nah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggannya. Lalu untuk Tadi kepercayaan udah ya. Kepercayaan udah si Puspa tadi. Kepercayaan terkait produknya bisa dilihat langsung sehingga lebih percaya. Kalau bedanya di Nazira apa? produknya itu langsung sampai di pelanggan, Bu. Nah, kalau kelemahannya di online itu memerlukan waktu untuk distribusi barang sehingga tuh menimbulkan resiko kerusakan produk ataupun kehilangan produk saat perjalanan. Ya, oke, baik. Terima kasih Nazira. Selanjutnya, ntar saya catat dulu. Selanjutnya 43. 43 siapa? Itu saya, Bu, tadi baru saja jawab. Oh, 43 saya, Bu. iya, oke, sorry. Nazira ya. 8, silahkan. Hadir Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Tirta Sekar Ibu. Tirta Sekar ya. Gimana? Kalau penjualan offline itu waktu operasionalnya terbatas gitu Ibu. Jadi ada waktu bukanya misal pukul 8 dan pagi nanti tutupnya pukul 10 malam. Kalau penjualan offline itu bisa berjalan 24/7 Bu. Jadi bisa 24 jam. Oke. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Tirta ya? Nggih Bu. Oke, terima kasih Tirta. Selanjutnya 48. Saya Ibu 48. Hilma. Siapa? Ilma. Silakan. Kalau untuk penjualan online itu memberikan kemudahan bagi pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja, jadi lebih fleksibel. Sedangkan untuk penjualan offline itu lebih harus datang langsung ke tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Ilma. Nah, ada lagi yang berbeda, Gisel. Silakan Gisel. Ya, Ibu. Ya, Gisel nomor Untuk berapa? NIM 47, Ibu. Berapa? NIM 47. 47. Ya, silakan. Untuk penjualan online itu ada resiko pengembalian produk karena produk itu kan tidak dapat dicoba secara langsung, tidak dapat dipegang gitu. Lalu untuk penjualan offline itu resiko pengembalian produknya itu lebih rendah karena produk itu dapat dilihat, disentuh, dicoba langsung, seperti itu. Baik. Tentu nanti dengan catatan ya, nanti akan saya klarifikasi di akhir ya. Terima kasih Gisel. Selanjutnya 57. Terakhir, ada lagi kalau ada yang masih belum disampaikan oleh teman-temannya yang lain, silahkan angkat tangannya. 57 siapa? Ira, Ibu. Iya, silakan. Kalau penjualan online itu jangkauan skalanya itu bisa sampai internasional. Kita bisa beli yang di luar negeri, tapi kalau penjualan offline itu hanya di dalam kota saja, Bu. Oke, tadi juga udah banyak yang disampaikan ini ya. Oke, terima kasih. Ira, ada lagi yang mau menyampaikan sambil saya menjelaskan beberapa hal, poin terkait yang disampaikan. Gisel sama 57 turun dulu tangannya, nanti 46 boleh kita tambah ya setelah saya menerangkan dulu beberapa hal.
Yang pertama tadi Puspa, terkait kepercayaan produk, di mana ketika jualan offline produknya itu bisa dilihat langsung. Ini nanti terkait juga dengan Gisela, sehingga kalau dilihat langsung itu resiko pengembaliannya berkurang dan apa namanya dan konsumen itu dia bisa memutuskan itu dengan sangat tepat karena bisa melihat langsung fisiknya begitu ya. Nah, kalau untuk langsung saya bahas yang Gisela itu betul ya, tapi kalau yang Gisela kalau sekarang sistemnya pembelanjaan offline juga tergantung dengan perjanjian. Terkadang juga ada perjanjian di awal bahwa barangnya kalau seandainya nanti dicoba, terutama kalau dia berbelanja bukan untuk dirinya sendiri, itu ada perjanjian untuk bisa dikembalikan 24 jam gitu. Kalau matahari kan 7 hari kerja gitu. Jadi tentu kalau untuk yang resiko pengembalian produk ini sebenarnya yang offline juga masih ada kok. Ini tergantung nanti perjanjiannya ya. Jadi nggak semua penjualan offline juga nggak ada risiko pengembalian produk, nggak juga gitu ya. Kemudian terkait biaya operasional yang disampaikan oleh Zakia, bahwa biaya operasional offline lebih tinggi karena perlu sewa toko. Nah, ini sebenarnya juga belum tentu. Karena ketika kita melakukan penjualan secara online, terkadang kita harus menyewa konten kreator karena perlu mendatangkan orang ke toko, ke website kita, meningkatkan traffic, itu biasanya perlu dibuat konten-konten yang menarik untuk menarik hati. Nah, biasanya kalau kita berwirausaha kita harus punya tim atau bisa meng-hire orang. Nah, meng-hire orang ini biayanya juga nggak rendah ya sekarang, biaya konten kreator itu juga cukup tinggi. Jadi sebenarnya ini juga bergantung ya. Kalau online juga bisa biaya operasionalnya tinggi, apalagi nanti kalau harus live yang beneran live 24 jam berganti-ganti shift karyawan, itu juga membutuhkan biaya yang lebih nggak kalah lebih banyaknya dibandingkan dengan sewa toko gitu. Kalau untuk biaya operasional, kalian silahkan ringkas poin penting, siapa tahu nanti ketika evaluasi kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah keamanan dalam pembayaran. Ya, benar sih ya. Ada sebenarnya gini, kalau offline itu dikatakan aman, sebenarnya aman bisa aman dua-duanya ya. Kalau online juga kalau kita ikut marketplace, kecuali kita hanya kontak tidak ada jaminan, itu bahaya. Kalau marketplace kan kalau nggak nyampe kan bisa kita komplain untuk dikembalikan, uang kita kembali. Sebenarnya juga aman saja, nggak masalah. Cuman kalau jual beli secara online itu yang membuat tidak aman tuh kalau kita hanya menggunakan kontak WA saja. Jadi kalau saya kan sejujurnya juga nggak pernah berani itu, walaupun sudah berapa kali bolak-balik order terus diminta transaksi berikutnya pakai WA karena lebih murah, saya juga selalu nggak pernah mau. Karena harus pakai ada yang menjamin dulu, karena kan kita nggak kenal gitu ya. Kalau untuk keamanan berbayar. Kalau yang offline sebenarnya juga sekarang tuh mau dikatakan aman 100% juga enggak, karena sudah banyak beredar uang-uang sehingga kita perlu teknologi juga di toko kita yang bisa menjamin bahwa uang yang kita terima itu fisiknya itu benar-benar uang yang asli gitu, karena sekarang sudah banyak kasus uang-uang palsu yang beredar. Itu kalau untuk keamanan berbayar. Jadi ada plus minusnya memang ya, dan tidak semestinya dan tidak harus lebih ke satu, ke online, kurang ke offline. Jadi ada relatifnya, bergantung. Yang penting bisa menjelaskan. Kemudian untuk harga jual, biaya pengiriman, ya bisa. Tapi memang kalau untuk biaya harga jual dan biaya pengiriman ini justru yang menguntungkan itu online sebenarnya. Karena memang kalau di online itu terkadang memang bisa tekan persaingannya, kompetitifnya sangat kencang ya, karena hanya menggunakan kata kunci muncul semua toko terus hanya beda Rp100 saja, kadang-kadang orang beralih kepada yang lebih murah Rp100 begitu. Tapi kalau untuk biaya pengiriman kan sekarang sudah ada kerjasama dengan berbagai marketplace, tapi memang harganya biasanya
Kalau sekarang kalau ordernya tetap online, sama-sama online, tapi yang satu tidak lewat marketplace itu bisa lebih murah ya, memang benar. Tapi kalau lewat marketplace misalnya ada tambahan, tapi keuntungannya kalau lewat marketplace itu ada program-program bantuan dari marketplace-nya untuk diskon di hari-hari khusus. Itu juga menguntungkan untuk penjual gitu. Kemudian ada yang sambil nonton TV nih, sambil nonton bola? Jujur. Maaf Bu, karena rumahnya dekat masjid. Oh, iya enggak apa-apa. Ini enggak, saya cuma nanya, ada yang sambil nonton bola ini? Enggak apa-apa sambil nonton bola, kan yang penting mata ke TV tapi telinganya dengerin ya. Oke, baik. Kalian dengerin saya enggak? Dengerin ya. Dengar Bu. Akhirnya dicuekin sendiri. Oke. Baik, terus selanjutnya catat ya poin-poin penting nanti kalau saya tanyakan untuk evaluasi karena bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing nanti di akhir kalian harus bisa. Kemudian ya terkait kecepatan penyampaian produk kalau kita butuh urgent segera untuk memakai produknya memang lebih plus ya untuk penjualan offline. Hanya saja terkadang terbatas penjualan offline itu ketersediaan jenis produknya tidak sesuai kadang dengan yang kita harapkan gitu. Jadi jenisnya, pilihannya, variasinya lebih sedikit gitu. Tapi memang untuk kalau cepat sampainya produk di tangan konsumen memang lebih cepat yang offline ya karena sudah ready tersedia. Kemudian itu tadi Tirta ya. Kemudian Ilma, ya, waktu operasional terbatas dan tidak terbatas ya. Kalau offline memang sekarang terbatas, makanya sekarang banyak sekali para wirausahawan yang meski jarang sekali hanya mengandalkan satu strategi penjualan menggunakan offline toko saja. Mereka pasti biasanya kombinasi. Kenapa? Karena ya seperti ini tadi kelemahannya terbatas. Nah, kalau terbatas berarti memang peluang untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah yang lebih besarnya akan semakin terbatas juga, gitu ya. Terus lanjut tadi Gisela udah, Ira jangkauannya tadi juga di atas juga udah banyak yang menyampaikan bahwa jangkauannya luas, jangkauannya terbatas. Nah, ini benar. Nah, terkait tadi untuk biaya produk itu ya, kalau di online itu memang mereka tidak mengambil untungnya secara banyak karena biasanya juga konten tidak perlu meng-hire konten kreator sehingga harganya sangat kompetitif dan akhirnya memang ini juga salah satunya yang mematikan pedagang-pedagang offline jika produknya sama. Nah, sekarang itu yang perlu kita secara kreatif dan inovatif yang perlu kita kembangkan adalah kalau berdagang online bagaimana kita adalah sebagai produsen bukan sebagai reseller dan lain dan di bawah agen reseller, distributor dan lain sebagainya. Kalau kita penjualannya offline itu juga bisa, tapi jangan semata-mata hanya menggunakan sistem yang offline, harus kombinasi dan usahakan juga sebenarnya kita itu adalah seorang produsen. Targetnya ketika terjun ke dunia wirausaha adalah menjadi produsen. Meskipun dimulai untuk mendapatkan pengalamannya dari reseller, agen, distributor, nggak apa-apa. Tapi targetnya kita adalah menjadi produsen. Sehingga ketika dipasarkan mengandalkan online, kita akan lebih mudah untuk mengatur harga. Sehingga nanti nggak ada persaingan yang tipis-tipis itu, karena kita juga, karena ngambilnya juga besar gitu ya. Baik. Ini saya cepat-cepat saja karena waktu kita terbatas. Yang angkat tangan udah nggak ada ini. Udah dijelaskan semua berarti. Tadi yang angkat tangan terakhir siapa? Yang belum jawab? Ada yang mau menambahkan lagi? Apa perbedaan online dan offline? Tadi yang angkat tangan saya, Bu. Tapi Siapa udah ini? disinggung sama Bu Maya tadi mengenai stok penjualan produk yang offline dan online. Oh iya, oke. Baik, berarti sudah ya. Sudah bisa diterima ya. Ada nggak lagi kira-kira apa plus minusnya yang belum tersampaikan? Kesimpulannya adalah dari kelebihan dan kelemahan yang disampaikan tadi oleh banyak teman-temannya,
Apakah kita harus memilih salah satu? Enggak, sebaiknya memang harus kombinasi. Harus kombinasi. Sekarang udah nggak bisa hanya memanfaatkan salah satu. Tapi tergantung jenis produknya juga nanti yang mana yang lebih banyak persentasenya Bu, online-nya atau offline itu tergantung jenis produk. Misal kalau produknya sembako gitu, itu kan lebih menguntungkan yang offline, lebih cepat karena nanti langganan biasanya sekitar target pasarnya nggak jauh-jauh gitu. Tapi perlu juga untuk promosinya di online gitu dan perlu antar jemput, pembelian bisa lewat online. Jadi tergantung kita, tapi porsinya tetap yang offline lebih tinggi kalau sembako misalnya. Tapi kalau produk-produk yang lain tertentu ada yang ya 100% online nggak apa-apa, itu juga bisa ya. Jadi nanti harus dilihat dengan produknya. Makanya untuk minggu depan dan selanjutnya kalian nanti akan fokus pada produknya masing-masing dan kalian nanti yang akan menentukan akan menggunakan penjualan yang seperti apa, mendesain penjualannya gitu. Ya, baik. Terus masih ada sisa waktu 10 menit. Silakan untuk yang kenapa sih di dalam penjualan kita penting sekali memahami konsep terkait digital marketing. Setelah kita memahami tadi kelebihan dan kelemahan dari penjualan online dan offline. Silakan, siapa yang mau angkat tangan dulu, semuanya yang mau menyampaikan. Baik. Ya, cukup ya. Nanti kalau sudah disampaikan temannya, turunkan tangannya. Jadi yang sudah disampaikan temannya tidak perlu disampaikan kembali. Saya urut dari atas, silakan nomor 51. Siapa ini? Najwa, Bu. Najwa, silakan. Digital marketing itu penting karena bisa membangun merek dan juga bisa mencapai audiens yang lebih luas. Ya, bisa membangun brand ya. Oke, baik. Silahkan selanjutnya 10. 10 siapa ini? Nadia, Ibu. Nadia. Oke, baik. Silakan Nadia. Ilmu digital marketing itu sangat penting dalam berwirausaha karena bisa membantu bisnis lebih dikenal luas yang pertama. Terus bisa tadi mirip-mirip ya. Ya, kalau ada tambahan boleh. Terus bisa lebih menarik lebih banyak pelanggan, terus meningkatkan penjualan dengan biaya yang lebih efisien dibanding pemasaran konvensional. Oke, ya jangkauannya bisa lebih luas, tapi ingat tergantung juga dengan produk ya. Kadang-kadang ada produk tertentu yang memang kita juga susah untuk mendistribusikannya ke tempat, ke wilayah yang lebih jauh. Tapi secara umum ya betul begitu ya, dan jangkauannya secara umum lebih luas. Oke, silahkan 35. 35 siapa? Saya Bu, Arya. Oke, Arya, silakan. Kenapa digital marketing itu penting? Karena sekarang kan kita ada di era media sosial yang dimana informasi itu sangat mudah sekali didapatkan gitu. Harus informasi itu mudah sekali didapatkan melalui media internet gitu, media sosial. Nah, di digital marketing itu kan kita juga pasti pelajari soal misal algoritma gitu. Algoritma pemasaran di digital gitu. Kayak misal kita pelajarin soal Instagram atau TikTok, itu kan pasti kita harus pelajari juga algoritmanya gitu. Nah, ketika kita bisa paham algoritmanya, kita bisa tahu nih sebenarnya audiens itu sukanya dengan pemasaran yang seperti apa. Karena di media sosial pun kan misal kalau generasi saya ya, generasi Z gitu, ya itu pasti ada juga trik marketingnya gitu yang berbeda mungkin ketika kita menyasar konsumen-konsumen yang umurnya lebih tua gitu. Jadi itu sih Bu dari saya. Ya betul. Itu kata kuncinya, kita bisa menentukan target pasar berdasarkan algoritma dari setiap konten yang kita buat gitu ya. Betul, oke. Kemudian selanjutnya 6 siapa? Saya Bu, Sri Puji. Sri Puji, silakan Sri. Puasa Sri? Tidak Bu. Kok lemas? Padahal saya tahu nggak puasa ini. Iya, silakan Sri Puji. Ya, ingin menambahkan Bu. Nah, dari itu tuh bisa meningkatkan brand melalui media sosial, website, dan lain sebagainya. Jadi Itu udah dijawab pertama oleh Najwa kalau untuk brand ya. Ada yang lain?
Mungkin yang lain itu, oh ini, Mm-mm. personalisasi pemasaran, Bu. Itu maksudnya Jadi gimana? digital memungkinkan bisnis menyesuaikan atau promosi berdasarkan minat dan perilaku pelanggan. Misalnya Ya, tadi menggunakan misalnya menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Iya, tadi sama seperti Arya, hampir mirip ya, menentukan target pasar. Jadi kalau kita sudah riset terkait algoritma pengunjung yang paling datang ke tempat kita, kalau model strategi penjualannya A, ini yang laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, orang dari daerah mana, kan ada tuh berapa persen, umur berapa persen, sehingga kita nanti bisa menentukan, terus nanti juga ditentukan dari yang nonton, dari algoritma yang mengunjungi, yang mendatangi media online kita dengan yang apa namanya, dengan yang dengan yang belanja benar gitu, dengan yang melakukan proses pembelanjaan berapa, dan nanti itu bisa kita riset lagi. Jadi apakah sejalan dengan banyaknya peminat yang datang dengan yang melakukan transaksi atau bagaimana gitu ya, mirip-mirip ya. Oke, baik, terima kasih Sri Puji. Selanjutnya 55, ada yang berbeda nggak kira-kira? Izin menambahkan Najwa, Bu. Kalau Namanya Najwa siapa? tadi kan Riana Rahmawati, Bu. Ya, oke Riana, silakan. Sebentar, Bu, maaf. Nggak apa-apa. Kalau di rumah itu banyak gangguan memang. Yang penting kalian yang tetap fokus ya. Silakan. Ketika sudah berhasil membangun terhadap pelanggan-pelanggan, otomatis kita sebagai penjual lebih mudah untuk mendapatkan. Putus ya? Putus-putus dari saya atau dari pelanggan tetap? Nggak tahu, Bu. Kalau dari saya lancar, Bu. Oke. Tadi putus-putus. Jadi gimana tadi Riana? Meningkatkan kepercayaan ya? Dan untuk mendapatkan ketika sudah ini kayaknya dari Riana deh nih putus-putusnya. Yang lain mendengar putus-putus nggak? Atau hanya saya saja? Putus-putus, Bu. Iya. Coba Riana. Udah gol itu Australia. Udah gol ya. Saya sambil di depan saya kok ada TV. Oke, gimana Riana? Riana hilang? Ya, tadi Riana apa sih yang bisa diambil tadi? Apa ya? Riana tadi ngomong apa ya? Terkait, ketika sudah mendapatkan pelanggan tetap, nantinya maka pelanggan tersebut kemungkinan akan menyebarluaskan produk kami kepada pelanggan. Ya, sama lewat media online juga tentu menyebarkannya ya, atau dari mulut ke mulut. Ya, ya sebenarnya kalau jualan offline juga begitu sih. Kalau produk kita bagus, berkualitas, dia juga bisa menyebarkan. Tapi memang kalau jangkauan lebih luas, biasanya kalau digital marketing itu mereka selalu share-sharean ya, lebih cepat untuk menyebarkannya. Kayak gitu ya. Nah, izin saya share screen sebentar. Terkait digital marketing, ada beberapa bagian. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini ada beberapa kelebihan digital marketing. Tadi betul membangun nama brand. Murah dan efektif meskipun kalau murahnya relatif, kalau dia masih harus hire content creator yang mahal gitu. Jadi tidak murah juga, tapi kalau efektifnya ya dia lebih efektif, kemudian lebih luas jangkauannya, bisa spesifik juga kalau kita sudah menentukan target pasar tadi, seperti yang berdasarkan algoritma, seperti yang sudah disampaikan temannya tadi. Ada kemudahan evaluasi. Nah, di sini kita akan lebih mudah mengevaluasi seberapa banyak sih orang yang berkunjung, terus kemudian tadi yang saya sampaikan dibandingkan dengan yang melakukan transaksi, terus nanti dilakukan riset
riset dan dilakukan evaluasi, berarti harus diubah bagaimana kalau seandainya kok yang melakukan transaksinya nggak sebanyak yang menonton dan yang lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kecepatan penyebaran, ini secara umum ya, kelebihan menggunakan digital marketing. Nah, kemudian, ada beberapa istilah umum yang penting kalian pahami. Nanti silakan di capture ini dan dicari lebih dalam apa itu PPC, pay per click, kemudian SEO, search engine optimization, terus kemudian email. Email tahu ya, konten marketing udah banyak. Nah, SEO ini gimana caranya nanti kalau kita orang mengecek kata kunci, itu nanti toko kita yang paling atas di Google. Nah, itu kita ada itu sistemnya pakai SEO, biasanya berbayar ini juga ya. Kemudian kalau yang PPC ini, pay per click ini, nanti kalau sekarang deh kalau kita buka file pakai PDF atau pakai Word muncul iklan-iklan. Nanti kita harus nunggu, kadang-kadang kita nggak sabar, kita ngeklik. Nah, ngeklik itu kita kadang sudah masukkan berbayar, itu mereka dapat itu dari klikan kita gitu. Terus kemudian sosial media marketing, kalian udah ahli nih. Terus SMS marketing. Nah, nanti SMS marketing ini ada juga yang SMS salah kirim dan lain sebagainya ya, modelnya begitu ya. Jadi nanti akan coba kita pelajari lebih dalam, kita diskusikan lebih lanjut, apalagi nanti ketika kalian sudah menentukan mau menggunakan model digital marketing yang seperti apa untuk memasarkan produk kalian. Biasanya kalian jauh lebih ahli dibandingkan saya kalau soal ini. Gitu ya. Silakan di capture. Ini yang lembar pertama, nanti dicek dulu. Slide pertama, slide kedua adalah ini. Silakan di capture. Nah, nanti kalian pelajari lebih dalam, nanti siapa tahu juga menjadi adalah beberapa bagian dari ini adalah yang kalian pilih ketika kalian nanti mau mengembangkan atau memilih strategi penjualan mana di dalam produk kalian. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Udah jelas semua? Enggak, belum. Ya, coba sekarang tulis di kolom chat gimana perasaannya saat ini. Semuanya harus nulis. Kalau nggak nulis berarti ditinggal tidur atau ditinggal nonton atau ditinggal cari takjil. Oke, happy karena udah mudik ya ini semua ya. Lapar, lemes, senang. Oke, ada yang udah OTW perjalanan mudik? Ya. Mau mudik ya. Baik. OTW pulang. Ya, bismillah, semoga Allah lancarkan perjalanannya. Kalah 2-0 ya. Oh iya betul 2-0. Ada yang sambil nonton juga gitu ya. Ada yang mudiknya tanggal 28, lama banget. Padahal kantor kita besok itu sudah menerapkan strategi WFO dan WFA. Jadi ada piket, terutama Kaprodi, Sekprodi, ada piket untuk tetap di kantor sampai tanggal 28. Sementara kalau dosen-dosen yang lain boleh dari rumah semuanya mulai besok. Nggak sabar ngedrakor ya. Jangan lupa bulan puasa dikurang-kurangin ngedrakornya, banyakin ibadahnya ya. Oke. Bingung mau buka puasa sama apa? Buka sama yang manis ya. Ya, meskipun yang manis kadang-kadang nyebelin. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Saya lupa buka presensi. Nanti saya buka presensi nanti dalam waktu tertentu. Nanti kalian silahkan presensi ya. Ini belum saya buka. Ini saya buka deh setelah ini. Nanti saya kasih waktu sampai malam untuk presensi di laman daring. Capture dulu boleh deh. Atau udah pada keluar? Belum kan? Capture untuk bukti kehadiran. Atau tadi capture slide-nya boleh. Ini capture dulu untuk bukti kehadiran. Nanti harus upload kehadirannya ya. Masya Allah Najwa nggak sabar mau taraweh. Ya, baik. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita selalu sehat, Allah mudahkan selalu perjuangan dan ikhtiar kita, dan selalu bahagia, jangan lupa ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, nanti saya kabari kalau presensi sudah saya buka di laman daring.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.